Kalau faktor yang pastinya kan ibaratnya track record dia ya, apalagi dia meloloskan timnas putri udah pernah, cowoknya udah pernah. Itu kan berarti kan kemampuan teknisnya bagus. Akan menjadi sebuah indikator nggak ketika John Herdman misal juara Piala AFF, ini akan membuat ekspektasi kita hidup lagi. Ini sosok yang tepat nih. Biasa aja. Enggak juga. Kejauhan levelnya kemarin kita tuh berada di jarak terdekat dengan pentas tertinggi. Nah, ini kaitannya dengan ngomongin Asia level internasional sedikit ya. Ke timnas nih, karena sekarang timnas punya harapan baru dengan John Herdman sebagai nahkoda baru di timnas Indonesia. Penunjukan John Herdman menurut Kang Eko gimana? Apakah ini sosok yang tepat melihat track record-nya, melihat prestasinya? Tapi kita lihat juga nih, prestasi di Kanada belum tentu akan sama dengan Indonesia. Karena realitas sepak bola Indonesia akan sangat berbeda. Faktor politis, culture, pressure, ekspektasi, dan lain-lain. Gimana menurut Kang Eko? Iya, betul ya. Jadi kan kalau faktor yang pastinya kan ibaratnya track record dia ya. Apalagi dia meloloskan timnas putri udah pernah. Cowoknya udah pernah. Itu kan berarti kan kemampuan teknisnya bagus. Cuma banyak variabel, kultur segala macam ya. Itu jadi variabel yang harus diperhitungkan. Jadi nggak bisa, karena dia bagus punya prinsip, jadi di Kanada harus sama dengan di Indonesia begini, nggak bisa gitu ya. Cuma masalah tentang tentang temponya ini loh, waktunya pas apa enggak ya. Waktunya akan menjadi pas kalau kita tetap ngomongin jangka panjang. Jangka panjang ya, kalau kita ngomongin 10 tahun lagi. Dan itu memang cara paling aman dari PSSI untuk menjawab ekspektasi supporter. Karena kalau ekspektasinya jangka pendek, ini selalu kalah dengan keadaan kita kemarin. Kemarin itu kita ada di jarak terdekat ke pentas tertinggi dan lepas. Jadi gregetnya nih ya, mau juara AFF, mau juara apapun gitu ya, regional tetap nggak ada yang sebanding sama kemarin ya. Euforia, dukungan semua pihak lah, termasuk pemerintah kan. Kemarin naturalisasi kayaknya sebut nama jadi, Jadi tetap, menjawab dengan diplomatis nih. Oh iya, target PSSI nanti 2045, 2035 ya. Itu kan nggak akan kekejar nagih janjinya. Jadi paling aman udah begitu. Nah, karena nggak akan dikejar janjinya kan. Iya, Pak Erick Thohir emang 2035 masih jadi ketua PSSI kan belum. Tentu juga gitu loh. Karena nggak akan kekejar juga janjinya ya. Orang-orang udah pada lupa, udah pada ini. Mendingan memang fokus di jangka panjang. Sebetulnya jangka panjang itu masuk juga kemarin yang Belanda ya. Saya kan beberapa kali jadi translator ya, dari penerjemah di acara coaching klinik KNVB. Itu yang paling punya kurikulum pembinaan bagus itu kan Belanda sebetulnya. Nah, kalau kemarin dikasih waktu, ini terlepas dari hasil gagalnya ya, itu sebetulnya layak di ini loh. Jadi Pak Erick ini kan, kalau saya jadi Pak Erick Thohir ya, sisi lain Pak Erick ini kan orang ngerti bola. Ya, jadi kalau ada yang ngomong, Pak pembinaannya, ini kamu ngomongin Erick Thohir, dia tahu dia pembinaan, kompetisi dia tahu. Tapi di sisi lain dia kan perlu menjawab ekspektasi yang singkat itu loh. Juara gelar. Nah, dia tuh harus menjawab yang ini. Makanya kemarin yang menjawab yang ininya ini, Kluivert-nya itu yang meleset lah gitu ya. Nah, kalau yang sekarang udah karena ngomongin pembinaan, ngeset tim jangka panjang, ya udah sekalian jangka panjang, udah jangan lagi lolos Piala Dunia berikutnya, jangan, udah lolosnya nanti aja Pak 2050 gitu. Biar nggak kekejar juga Pak. Bapak udah iya, jadi nagih janjinya juga nggak jadi nggak stres juga gitu lah. Nah, ini kan kontraknya 2+2 ya. Tahun depan Pak Erick selesai. Gimana tuh? Apalagi kita melihat kecenderungannya kalau misalnya ganti ketum, pelatihnya juga ganti itu. Ya ini makanya pertama ada komitmen ya, di Exco itu harusnya dikuncinya ya. Exco ini kan kolektif kolegial ya, itu entar atur deh. Cuma masalahnya gini nih, masalahnya itu tentang pergantian pelatih itu sebetulnya bukan hal yang tabu kan. Makanya nanti ketua umum baru, kita kan nggak tahu, jangan-jangan Pak Erick masih mau nggak maju, jangan-jangan maju lagi kan. Mengganti pelatih itu bukan hal yang tabu ya. Jadi 10 gelar itu bisa nggak ada artinya dibandingin 3 kekalahan berturut-turut misalkan ya. Itu hal yang wajar di sepak bola. Makanya nanti ketika ketua baru ada komitmen, nggak punya komitmen mempertahankan yang peninggalan Pak Erick, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ini sepak bola. Tapi ingat, kita kan nggak bicara tentang pelatih kepala doang, pelatih tim senior nggak. Nah, yang di bawahnya ini nih,
bukan orang-orang tenar, nggak harus sorot kamera ke dia, itu dipertahankan kalau bisa. Saya nggak tahu ini John ini bawa berapa orang nih. Satu atau dua gitu. Nah, kalau kemarin Patrick itu kan sepaket banyak itu. Saya sempat ngobrol berapa kali itu di Bali sama orang-orangnya ya. Banyak itu, ada si ini ngurus ini, si ini ngurus ini. Terus dia memantau youth development gitu. Kalau yang sekarang saya nggak tahu nih. Cuma kalau kemarin ya, andai putus Patricknya doang aja ya. Terus yang lain nggak diusik. Mungkin, karena kan kita nggak tahu. Jangan-jangan yang lain juga kalau Patricknya pergi males juga gitu kan, kita nggak tahu. Yang jelas terkait ini Kang, penunjukan John Herman, kan ada Pak ZA bilang ini penunjukan Pak Ketum nggak ikut-ikutan. Itu analisa Kang Eko waktu terkait statementnya Pak ZA ini, apa memang Pak Erik ini jangan dipersalahkan nanti ketika John Herman nggak memenuhi ekspektasi, atau memang federasinya yang agak ada sedikit dualisme gitu Kang? Kalau dari kacamata Kang Eko gimana? Nah, ini mungkin banyak yang nggak ini ya. Jadi, Ketum is exco juga sebetulnya kan. Cuma dia exco yang istimewa karena dia bisa kerja secara ini secara, kalau di kita dia presidennya lah ya. Padahal dia juga terpilih secara anggota dewannya gitu kan. Nah, jadi tetap kolektif kolegial gitu ya. Jadi, kalau misalkan alasannya sesimpel itu, biar Pak Erik yang disalahin, ya nggak bisa. Akan kita salahkan. Kenapa Pak Erik mau-maunya nggak diajak-ajakin gitu. Jadi saya pikir nggak seperti itulah ya. Alasan kedua Kak? Alasan kedua. Nah, alasan kedua juga yang nggak tahu kita ya. Cuma itu kan udah pada bapak-bapak lah, masa masih kayak gitu-gituan. John Herman apakah masih perlu dikasih waktu atau sekarang sudah tidak saatnya lagi? Bukan saatnya lagi untuk bilang proses ya. Memang sekarang sudah saatnya memetik hasil. Atau menurut harus hasil ya. Jadi saya nggak tahu nih, kan ini dinamika. Saya kan udah mengatakan nanti hasil apapun yang akan didapatkan misalkan dalam waktu 1 tahun ke depan, tetap gregetnya ya, ini tentang emosional publik ya, itu nggak akan dapat euforianya, tetap mendingan yang ke Piala Dunia gitu loh. Tetap daripada juara Asia Tenggara 5 kali, mendingan lolos Piala Dunia sekali, babak belur juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebagai supporter kita, kapan realistisnya nuntut ini John Herman approve nih? Apakah di AFF atau Piala Asia ya? Ya nantilah, itu kan nanti tanya ini aja, kita tunggu statementnya Bang Arya lah itu. Tapi sebagai supporter Indonesia ya, supporter timnas, akan menjadi sebuah indikator nggak ketika John Herman misal juara Piala AFF, ini akan membuat ekspektasi kita hidup lagi. Ini sosok yang tepat nih. Biasa aja. Kejauhan levelnya, kemarin kita tuh berada di jarak terdekat dengan pentas tertinggi. Jadi kejauhan jaraknya. Nah Kang, ini kan sebenarnya biar bagaimanapun juga pasti PSSI memiliki niat ya untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Tapi kan di saat bersamaan juga banyak pemain naturalisasi sebenarnya di calon pemain naturalisasi di Eropa nih. Ada Jenson Selt, ada Pascal Struijk yang mungkin bisa didekati PSSI untuk memperkuat tim untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2030. Tapi waktu itu bukannya Pascal, bukannya Pascal waktu itu syaratnya masuk Piala Dunia dulu baru gua mau waktu gitu. Kan sempat ada isu-isu itu. Kalau Kang Eko sendiri ngelihat sebenarnya PSSI masih perlu melanjutin proyek naturalisasi atau berhenti? Sekarang udah banyak kok gitu. Berhenti. Jadi gini ya, naturalisasi ini kan ini tuh shortcut sebetulnya ya, shortcut karena begini, karena pembinaan ini kita nggak tahu kapan menuai hasilnya nih. Bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Nah, kita nggak tahu, sedangkan kan ada prestasi yang harus dikasih nih. Makanya shortcut naturalisasi gitu loh. Karena kita udah kadung makan membangun ya, kita kan udah kehilangan momentum paling berharga ya. Udahlah. Jadi kita membangun aja deh, konsisten membangun. Ya udah dibangun aja yang benar gitu loh, pembinaan, kompetisi ya di semua level dihidupkan lagi dengan benar-benar, maksudnya dengan serius gitu ya. Jadi saya pikir yang namanya shortcut itu ya, itu jangan lagi, stop dulu aja gitu loh. Kita mau ngejar apa sih gitu loh, ya toh mau menang apapun juga kita udah kehilangan momentum yang berharga saya pikir ya. Nah terus satu hal lagi, naturalisasi itu kan jadi kayak candu kalau saya lihat ya, kecanduan jadi kayak candu itu kan nggak bagus, nggak baik ya. Udah jangan dulu, apalagi ada tren seperti ini, pemain-pemain yang, jadi itu gini loh, pemain-pemain itu kan dinaturalisasi kan pakai pasal 20 ya, pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 12 tahun 2006 itu, nomor 12 tahun 2006 itu kan ada 2 syarat utama tuh, telah berjasa untuk bangsa ya, sama untuk kepentingan negara. Nah
yang kita kejar kan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara. Nah, untuk kepentingan negara ini berarti harus masuk main di timnas, ya. Nah, kebanyakan kan udah beres nih, jangka pendek. Nanti kalau misalkan yang ini udah nggak kepake sama pelatih baru, naturalisasi lagi. Nah, jadi kepentingan negaranya itu jadi jangka pendek, jangan dong. Kan kita pinginnya kepentingan itu jangka panjang ya. Betul. Jadi nanti ini bisa dipersulit jadi pelatih lah, jadi apa? Kayak siapa ya? Kayak banyak pemain naturalisasi yang di naturalisasi beberapa tahun lalu ke belakang, sekarang namanya udah nggak kedengeran. Malah pada balik ke Belanda, stay di sana terus. Kalau saya perhatikan Instagramnya, kok di Belanda terus ini, padahal WNI ya harusnya ya. Saya nggak tahu kan, akhirnya muncullah prasangka jangan-jangan dia nggak ngelepas paspor Belandanya. Nah, makanya udahlah kalau kata saya ya, kecuali gini nih, kecuali ada pemain yang istimewa banget. Ini loh ya, istimewa tuh gini, kualitas pemain Indonesia di posisi ini semuanya rata-rata 7. Tiba-tiba ada pemain berdarah Indonesia nih, kualitasnya 9. Ambil tuh. 9,6 ambil. Tapi kalau kualitasnya 7,2, 7,3, udahlah yang mendingan yang 7 kita upgrade terus aja lah gitu. Makanya pasal 20 itu disebut ya oleh akademisi itu naturalisasi istimewa. Karena sebetulnya orang-orang yang memenuhi 2 unsur itu, kepentingan negara sama berjasa untuk bangsa, itu kan sebetulnya kan pemain orang luar nih, paspornya asing tapi bisa ada gunanya buat kita. Jadi memang harus istimewa, harus jangan biasa-biasa aja gitu. Contoh yang paling menonjol adalah Eloko Gonzalez berarti ya. Nah, tapi Gonzalez tidak pakai pasal 20. Tapi kan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, maksud saya yang harus istimewa itu yang pakai pasal 20 itu harus memenuhi unsur itu. Jadi banyak publik itu memang ini ya keliru. Jadi yang namanya orang bisa dapat jadi WNI itu, yang pertama jalur istimewa nih. Jalur istimewa ini susah. Karena apa? Karena ada syarat 5 tahun stay berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Eloko pakai yang jalur yang itu malah ya. Nah, lalu yang berikutnya itu pakai perkawinan campur. Batasnya nenek atau kakek. Perkawinan itu kita kawin sama WNA kawin sama nikah, WNI. Kawin apa nikah? Kawin. Karena bahasanya bahasa di hukum bahasanya undang-undang perkawinan bukan undang. Ya misalkan ya. Itu jadi melalui cara biasa, lalu kawin campur, perkawinan, sama ini pasal 20. Nah, pasal 20 ini kenapa harus selektif banget ya, kebijakan selektif, karena memang jadi mudah, nggak harus stay, nggak harus ini, jadi shortcut, langsung dikasih WNI, berarti emang harus sama orang-orang yang istimewa. Makanya nih, walaupun saya pendukung Persib ya, ketika ada yang mengatakan, beberapa pemain diaspora mau main buat Persib penurunan, saya bilang tuh. Mereka tuh dikatakan istimewa, salah satu indikatornya kan karena bermain di liga-liga top Eropa. Tiba-tiba main Liga 1 Indonesia, I-League. Ya penurunan dong, saya bilang tuh. Walaupun main di Persib ya, saya bilang itu penurunan. Artinya apa? Artinya kalau pemain masih bisa bersaing pasti pada ingin di Eropa. Kayak Barba tuh kalau dia masih dipakai di klub Italia, apalagi Serie A, pasti mau di Italia gitu. Gitu mikirnya. Jadi jangan gara-gara kita pendukung Persib, ketika ada diaspora main di Persib, itu mah bagus. Saya bilang tuh enggak lah, tetap penurunan. Penurunan bagi pemain itu ya. Malah saya tuh selalu simpel, saya ngomong kayak gini ya. Kalau pemain yang beneran bagus, nggak akan mau dinaturalisasi gitu. Saya selalu bilang kayak begitu. Apakah akan membuat orang tersinggung? Banyak yang tersinggung. Ya, misalkan Tom Hey bagus enggak? Ya bagus lah buat ukuran dia. Saya bilang tuh, karena kalau beneran bagus, nggak akan mau dinaturalisasi, apalagi main di Persib gitu. Gitu. Maksudnya kalau memang bagus banget akan dipanggil timnas pada saat itu sebelum dinaturalisasi gitu ya. Makanya yang bagus itu siapa yang beneran bagus dan pikirannya bener ya, itu adalah Raja Nenggolan. Nggak mau dia, walaupun Nenggolan main buat timnas Indonesia nggak mau. Tapi sekarang kayaknya mau. Sekarang mainnya buat Bayangkara.